Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, dan kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-auliya, asyuhada, as-salihin, al-a'immatil mujtahidin, terutama para imam mujtahid yang empat, kepada Sultanul Auliya Asyamtul Qadir Al-Jilani, Imam Azmiyat Al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, dan kepada Sahibil Mishkah Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adal barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama pendiri semua jamiah Islam, terutama jamiah Nahdlatul Ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai As'ad, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sa'al Mahfud, Kiai Bishri Mustafa, dan juga kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, dan kepada emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya Nyai Fatmah, dan juga kepada teman-teman kita yang sekarang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan hadiah Al-Fatihah khusus untuk santri-santri yang gugur sebagai syuhada korban kebakaran di pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Khairat di Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya, Karawang. Pimpinan pesantren Kiai Agus Muhtadi Rais Syuriah MWC NU Kecamatan Cilamaya. Masya Allah, ini ada kebakaran pesantren hari ini, Masya Allah. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada teman saya Mas Tony Pangcu yang meninggal kemarin ya. Semoga diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar segala kebaikannya. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Al-qismu tsalits, kitab Mishkatul Anwar, halaman 119 Al-Qismu Tsalits. Ini sudah di ujung kitab Mishkat ini ya. Ini 3 kali pertemuan, insya Allah khataman ini. Ini saya membaca kitab Mishkatul Anwar ini tipis segini, setahun ini, ya Allah. Tapi ya saya nikmati saja ya. Ya kalau mau baca cepat juga bisa sih, tapi kan nggak asyik ya. Nikmati aja secara pelan-pelan ya. Puasa besok saya juga akan baca kitab yang tebalnya kurang lebih sama dengan ini. Kitab yang menurut saya penting sekali, relevan dengan keadaan sekarang, yaitu kitab Faisalut Tafriqah ya. Teman-teman segera beli dari sekarang, dari Kiai Idham Khalid Gunung Pring dan Mas Rizal Mubid dari Lamongan. Itu yang sudah sedia edisi Faisalut Tafriqah edisi Darul Minhaj ya. Nah, tebalnya kira-kira juga segini ini, jadi nanti kita baca ya kira-kira setahun juga ini ya. Al-Qismu Tsalitsu. Ay hadza al-Qismu Tsalitsu. Ini adalah
bagian yang ketiga dari golongan orang-orang yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gagal memahami hakikat atau memahami Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini hijab dalam pengertian penghalang ya, penghalang yang menghalangi seseorang untuk ma'rifat kepada Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang tepat itu ya. Meskipun tinjauan atau tafsiran Imam Ghazali seperti kita baca dalam beberapa minggu terakhir ini ya, tafsiran beliau kepada hadis soal hijab ini ya, ini kan hadisnya, ini kan Al-Ghazali menafsiri hadis tentang Allah itu punya hijab yang jumlahnya 70, wakila 700, wakila 70.000. Nah, tapi ini tafsirannya memang lebih banyak mengarah atau condong kepada tafsiran yang bersifat akidah ya, atau teologis ketuhanan ya. Bukan apa ya, bukan tafsiran yang sifatnya lebih condong ke ilmu tasawuf, tapi akidah memang ya. Kalau kita baca kan orang-orang yang terhijab kemarin itu orang-orang yang gagal memahami hakikatnya Allah atau ya Allah Subhanahu wa taala. Gagal karena mereka punya pandangan atau pemahaman ketuhanan yang kurang tepat atau keliru ya. Jadi ini tinjauannya memang lebih tinjauan teologis, bukan tinjauan mystical atau tinjauan yang bersifat tasawuf ya. Ini juga menarik ini, kenapa Al-Ghazali tidak menafsiri hadis ini dengan tinjauan tasawuf ya. Sementara pada bagian sebelumnya ketika Al-Ghazali menafsiri ayat Allahu nurus samawat itu tentang cahaya kemarin, itu tinjauannya tasawuf. Ya, tinjauannya tasawuf. Tapi begitu masuk ke hadis ini, hadis mengenai hijab ya, tinjauan beliau lebih condong ke tinjauan teologis ya. Oke, mari kita baca. Al-qismu tsalitsu, golongan yang atau bagian ketiga, hum adalah mereka ini mereka hum ay haula illadzina yantasibuna ilal qismi tsalits, al-mahjubuna adalah orang-orang yang terhijab bimahdhil anwari dengan murninya atau kemurnian cahaya-cahaya. Wahum dan mereka ini asnafun, ada banyak golongan, la yumkinu yang tidak mungkin ihsa'uhum, menghitung atau menghitung ya, merinci mereka ini. Jadi golongan ketiga ini adalah golongan yang hijabnya bukan kegelapan atau campuran antara gelap dan terang, tetapi murni cahaya. Jadi cahaya justru bisa menjadi hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang unik ya, cahaya itu bisa bikin kita belereng, mata kita ini belereng, silau ya, sehingga kita tidak bisa melihat terang ya, karena mata kita silau. Apa namanya kalau motret itu ada backlight, kan ada istilah kalau kita selfie atau moto itu ya, itu ada backlight. Jadi ada sinar yang datang dari arah belakang kita sehingga kamera itu tidak bisa menangkap objek dengan terang karena dia menghadap cahaya itu ya, ada backlight. Nah, ini orang-orang yang gagal melihat cahaya karena backlight ini. Ya, karena backlight ini. Nah, mereka ini banyak sekali jumlahnya, nggak terhitung. Karena cahaya itu memang yang nggak terhitung ya. Cahaya Allah itu yang nggak berbilang. Karena itu orang-orang yang terhijab dari Allah karena cahaya itu juga nggak terbilang golongannya itu. Tetapi kalau mau dibuat atau diringkaskan begitu, nah ini penjelasannya. Fa'usyiru, maka memberi isyarat saya Al-Ghazali ila thalathati asnafin, kepada 3 golongan minhum dari
al-qismu tsalits ini. As-sinful awwalu, golongan yang pertama. Jadi ini hanya diberi contoh 3 saja. Ta'ifatun adalah sekelompok ya. Minhum yang sebagian dari kelompok ini ya. Ta'ifatun sebagian minhum dari apa itu as-sinful awal arafu mengetahui ta'ifah ini ma'aniyas sifati, makna-makna sifatnya Allah. Tahqiqon secara sejati, secara tahqiq, secara mendalam ya. Wa adraku dan mengetahui golongan ini anna itlaqasmil kalami. Sesungguhnya menyebut atau mengucapkan nama Allah berupa kalam. Allah itu kan punya sifat ya, yang namanya sifat mutakallim. Allah yang maha berbicara dan punya sifat namanya kalam, bicara itu. Wal iradati dan sifat berupa kehendak, wal qudrati dan sifat berupa kemampuan, maha kuasa ya. Wal ilmi dan pengetahuan, Allah maha tahu. Wa ghairiha dan selain sifat-sifat ini ya. Ala sifatihi ya, kepada sifat-sifatnya Allah ya. Ala sifatihi, atas sifat-sifatnya Allah. Laisa, tidak ada itlaq tadi itu ya. Laisa tidak ada, ini bisa tarkibnya dalam bentuk hal ya. Jadi dalam keadaan itlaq tadi tidak ada itlaq itu ya, mithla itlaqihi. Atau apa itu khobarnya laisa, khobarnya anna ya. Jadi anna itlaq qasmil kalami ala sifati, atas sifat-sifat Allah. Laisa itu tidak ada itlaq tadi itu. Mithla itlaqi, ini khobarnya yang paling tepat. Laisa ini khobarnya anna. Laisa tidak ada itlaq tadi itu mithla itlaqi, seperti mengucapkan tadi itu ismul kalam dan seterusnya alal basyari, kepada manusia. Fatahasyaw, maka menjauh atau ya menjauhi orang-orang dari golongan pertama ini ala ta'rifihi, untuk mendefinisikan ismul kalam dan seterusnya tadi itu bihadhis sifati, dengan apa itu dengan sifat-sifat ini tadi itu ya. Bihadhis sifati, dengan sifat-sifat ini. Wa'arrafu, dan apa itu fatahasya, maka menjauh mereka ini anta'arifi, untuk memperkenankan Allah maksudnya ya, bihadhis sifati, dengan sifat-sifat ini. Wa'arrafu, dan mendefinisikan atau memperkenalkan kelompok ketiga ini kepada Allah. Allah dalam pengertian punya sifat-sifat tadi itu bil idhafati, dengan dinisbahkan atau dihubungkan ilal makhlukati, kepada makhluk-makhluk itu ya. Kama arrafa, sebagaimana memperkenalkan Nabi Musa alaihissalam fi jawabi qauli Fir'auna, di dalam menjawab pertanyaannya Fir'aun, wa ma rabbul alamina ya. Karena kan Musa pernah ditanya oleh Fir'aun, apa itu Tuhan kamu itu siapa atau apa? Jadi pertanyaannya apa, bukan siapa tapi apa. Faqala, maka berkata Nabi Musa menjawab, innar rabbal muqaddasal munazzaha anil mafhumil zahiri min ma'ani hadhis sifati huwa muharrikus samawati wa mudabbiruha ya. Innar rabba, sesungguhnya Tuhan, al-muqaddasa yang disucikan, al-munazzaha yang dibersihkan, anil mafhumi dari pemahaman, dari makna az-zahiri yang zahir, min ma'ani hadhis sifati, dari makna-makna sifat-sifat tadi ini ya, sifat-sifat Allah yang apa itu sudah disebutkan sebelumnya. Tuhan yang dibersihkan dari pengertian lahir dari sifat-sifat yang kelihatannya
mengandung kemiripan dengan manusia itu ya adalah huwa Ar-Rabb seperti itu adalah muharrikus samawati, adalah penggerak langit-langit ya. Wa mudabbiruha, dan yang mengurus as-samawati ini. Apa makna golongan pertama ini yang disebut dengan golongan yang yang dihijab karena cahaya itu. Nah, mari kita telaah secara pelan-pelan ya. Jadi golongan ketiga ini adalah orang-orang yang gagal memahami Tuhan karena cahaya, dihijab dari ma'rifat kepada Allah karena cahaya. Murni cahaya. Jadi cahaya itu menghijab orang itu dari ma'rifat kepada Allah itu. Nah, kelompok ini itu dibagi, itu banyak sekali jumlahnya, nggak terhitung ya. Cuma di sini akan disebutkan oleh Al-Ghazali 3 kelompok saja. Pertama adalah ya, kelompok pertama ini mereka itu mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya. Sudah jelas kan, karena Tuhan itu kan maha misteri, tidak bisa difahami kalau kita tidak melalui sifat-sifatnya dan melalui nama-namanya ya. Karena Allah itu kan maha misteri, maha yang gaib setotal-totalnya ya. Gaib total. Nah, kita tidak akan bisa mengetahui Allah, hakikatnya Allah tidak bisa. Paling jauh kita mengenal Allah melalui sifat-sifat, nama-nama, dan melalui tindakan-tindakannya yang jejak-jejaknya itu bisa kita lihat di dunia ini berupa penciptaan alam ini. Baik, jadi orang-orang ini memahami Allah melalui sifat-sifatnya, karena sifat itulah portal. Ya, sifat Allah itu portal, itu pintu, itu gerbang untuk mengenal Allah itu ya sifat-sifatnya, sifat dan nama ya. Makanya di dalam tauhid, dalam akidah ya, memahami sifat dan asma Allah itu penting banget. Al-asma was sifat wal af'al, ini 3 hal yang sangat krusial di dalam pemahaman ketuhanan. Jadi nama, sifat, dan tindakan, itulah portal kita, gerbang kita untuk bisa mengenal Allah itu. Cuma kemarin sudah kita pelajari kan, ada orang-orang yang gagal memahami sifat-sifat Allah ini. Misalnya kemarin diterangkan, karena sifat-sifat Allah ini sebagian ada yang seolah-olah kesannya itu mirip dengan manusia ya. Lalu orang yang memahami Allah melalui sifat-sifat seperti itu, lalu punya pandangan bahwa Allah itu ya mirip manusia. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu punya tangan ya, yadullahi, tangannya Allah itu ya. Allah itu bersemayam duduk di atas singgasana namanya Arash. Karena duduk lalu digambarkan Allah punya jisim. Nah ini orang yang gagal memahami Allah karena mereka gagal memahami sifat-sifat Allah yang itu merupakan portal atau gerbang menuju kepada pemahaman mengenai Allah. Nah yang sekarang ini, orang-orang ini itu memahami sifat-sifat Allah tahqiqan, tepat sekali, artinya sudah benar, tidak mengandung tasbih, tidak mengandung antropomorfisme, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia, walaupun ada kesan itu mirip dengan sifat manusia, tetapi orang-orang ini sudah tepat. Mereka memahami sifat-sifat Allah itu tahqiqan ya. Tahqiqan, secara tahqiq benar itu ya. Dan mereka juga tahu bahwa sifat-sifat Allah itu ya, yang berupa kalam, Allah itu maha bicara, iradah, Allah itu maha berkehendak, qudrah, Allah maha kuasa, al-ilm, Allah maha tahu, dan yang lain-lain, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan seterusnya. Itu kan sifat-sifat Allah yang kita pelajari di sekolah dulu kan,
di ibtidaiyah itu. Nah, mereka tahu sifat-sifat ini itu harus difahami begitu rupa sehingga pemahaman itu tidak mengandung kemiripan dengan sifat-sifat yang ada pada manusia. Misalnya Allah itu maha mendengar. Itu orang-orang ini, kelompok ini itu tidak memahami Allah maha mendengar itu dalam pengertian seperti mendengarnya manusia. Enggak. Jadi mereka ketika memahami sifat-sifat Allah itu sudah tepat, yaitu tidak memirip-miripkan sifat-sifat Allah ini dengan sifat manusia, walaupun memang ada kemiripan. Mendengar itu kan manusia mendengar, Allah maha mendengar. Tapi mereka tidak menyepadankan atau menyamakan mendengarnya Allah atau melihatnya Allah atau berkehendaknya Allah dengan sifat-sifat serupa yang ada pada manusia. Sudah tepat, semua sudah tahqiqan. Artinya ini cahaya ini kan. Jadi pemahaman yang sudah tepat mengenai sifat-sifat Allah itu berarti cahaya. Artinya benar ya, nggak ada kegelapan di situ. Ya, nggak ada kegelapan. Cumanya ini yang bikin repot itu ya. Mereka ini ya. Wa'arrafuhu. Nah di sini jadi sayangnya itu adalah fatahasyaw an ta'rifihi bihadhihi sifati. Orang-orang ini tidak mau semata-mata memahami Allah itu dengan sifat-sifat itu sendiri. Sifat itu ansih ya. Sifat-sifat itu tok. Tetapi sifat-sifat ini wa'arrafuhu bil idhafati ilal makhluqati. Sifat-sifat ini difahami di dalam kaitannya dengan makhluknya Allah itu. Jadi sifat Allah ini tidak difahami secara otonom. Ini sifatnya Allah ya. Misalnya Allah maha mendengar. Maha mendengar ya. Mereka tidak berhenti di situ, tapi mendengar itu kemudian mendengar apa? Nah, mendengar apanya ini, objek mendengarnya ini kemudian dikaitkan dengan makhluknya Allah. Allah maha mendengar tentang misalnya ya apalah ucapan-ucapan hambanya. Jadi seolah-olah sifatnya Allah ini nggak lengkap kalau tidak relasional, tidak berhubungan dengan objek di luarnya. Ya. Dalam filsafat fenomenologi itu ada istilah namanya intentionality. Intentionality. Ya. Intentionality artinya ketika kita berpikir, manusia itu kan berpikir kan, berpikir itu kan tidak berpikir tok, tapi berpikir tentang sesuatu di luar sana. Karena nggak bisa menggambarkan berpikir tok tanpa ada objek yang difikirkan. Itu namanya intentionality. Itu istilah di dalam filsafat fenomenologi, terutama Husserl ya, Edmund Husserl dari Jerman itu. Itu yang mengenalkan konsep mengenai intentionality. Nah kira-kira begitu. Kelompok pertama ini itu membayangkan Allah itu nggak bisa Allah tok itu. Allah itu ya Allah dalam relasinya dengan makhluknya. Allah maha mendengar apa? Mendengar makhluknya. Allah maha melihat apa? Ya makhluknya. Allah berkehendak mengenai apa? Mengenai makhluknya. Jadi selalu sifat-sifat Allah ini bil idhafati ilal makhluqat. Bukan sifat yang murni, yaitu sifatnya Allah, titik itu ya. Enggak. Jadi sifatnya Allah itu relasional, dikaitkan. Jadi tidak digambarkan sebagai sifat Allah murni, tok. Seolah Allah itu enggak bisa otonom. Jadi misalnya berkehendak, itu enggak bisa berkehendak tok itu. Berkehendak kepada apa? Ya kepada makhluknya. Artinya berkehendak untuk menciptakan makhluknya misalnya. Nah di sini kesalahannya itu di situ. Itulah hijabnya itu di situ. Ya ini agak ngeluh dikit ya, nggak apa-apa ya, agak ngeluh nih, agak ngeluh dikit ini. Jadi hijabnya di sini.
Jadi tanda kutip kalau mau dibilang salah ya, kesalahannya kelompok pertama ini adalah kesalahan idhofah, relasional. Allah itu dikaitkan dengan makhluknya. Padahal di Quran itu disebutkan Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh kepada hambanya ini. Jadi kalau sampai misalnya memahami sifat Allah itu sifat iradah, sifat ilm, sifat qudrah dan segala macam, Allah itu maha kuasa, ya sudah, titik, kuasa saja. Tidak berkuasa untuk, itu loh, untuknya ini loh ya, berkuasa untuk menciptakan makhluknya. Nah, jadi ya tentu saja sifat-sifat Allah itu punya ta'alluq, memang punya hubungan, punya relasi. Sifat-sifat Allah itu relasional, itu sudah pasti. Ya memang nggak bisa sih ya membayangkan Allah itu bersifat maha berkehendak atau maha kuasa tok, itu memang ya susah ya. Tapi sampean harus bisa memahami sifat Allah itu di dalam dua tingkatan sekaligus. Itu kalau mau memahami sifat Allah dengan tepat ya, Allah itu maha kehendak, titik ya, titik. Dan ini pemahaman yang paling pokok. Jadi sampean harus memahami semua sifat Allah itu ya sifat Allah pada dirinya sendiri, tidak sifat Allah yang ta'alluq dengan sesuatu yang lain. Meskipun memang sifat Allah itu punya ta'alluq, punya relasi. Misalnya ya tadi itu Allah maha berkehendak. Pasti berkehendak itu ya berkehendak apa? Itu kan, berkehendak atau menghendaki sesuatu. Jadi ada sesuatu di luar Allah itu. Tapi itu jangan dianggap sebagai makna primer. Nah, di sini ya. Ini makna sekunder. Jadi pertama-tama jenengan itu memahami sifat-sifat Allah itu ya sifat-sifat Allah pada dirinya sendiri, tidak sifat-sifat dalam relasinya dengan sesuatu di luar Allah, pihak ketiga. Karena kalau sifat Allah itu jenengan fahami atau jenengan punya pandangan bahwa sifat-sifat Allah ini tidak bisa difahami kalau tidak relasional, tidak bil idhofati tadi itu, nah itu berbahaya itu. Di situ itu kesalahannya. Inilah hijabnya. Jadi meskipun ya memang nggak bisa, karena nggak bisa, sifat Allah itu tidak relasional, itu nggak bisa memang. Ya karena di dalam pelajaran tauhid pun dulu ketika kita mondok, ya kalau yang pernah mondok ya pernah belajar kitab Johar Tauhid, misalnya Umul Barohin, itu kan dikatakan misalnya kudrah. Allah itu punya sifat kudrah, punya sifat maha kuasa. Nah, sifat kudrah itu punya ta'alluq, punya relasi, punya hubungan. Allah itu maha kuasa. Maha kuasa terhadap apa? Ada ta'alluqnya. Di dalam kitab Tauhid yang diajarkan di dalam pondok-pondok pun ya, dalam kerangka akidah Asy'ariyah itu ya memang ada ta'alluq sifat itu, tetapi itu bukan makna primer. Kalau jenengan menganggap itu makna primer, itu berarti jenengan seolah-olah punya pandangan bahwa Allah itu tidak qiyamuhu binafsihi, tetapi Allah itu muftakhirun ila ghairihi. Allah itu butuh sesuatu di luar dirinya, bukan sesuatu yang murni otonom, independen total. Karena Tuhan itu ghaniyun 'anil alamin, independen total. Kalau jenengan memahami sifat-sifat Allah itu seolah-olah sifat-sifat yang hanya make sense, bermakna, plausible, artinya masuk akal, kalau dihubungkan dengan yang lain, nah di situ hijabnya itu. Di situ hijabnya. Kalau jenengan menganggap itu pemahaman primernya begitu, nah itu di situ kesalahannya. Tapi kalau jenengan misalnya memandang ya sifat-sifat Allah itu punya ta'alluq, punya relasi, tapi itu bukan makna primer, tidak apa-apa. Itu belum terhijab itu. Tapi kalau sudah memandang Allah itu sifat-sifatnya hanya bisa difahami bil idhofati ila makhluqatihi, itu yang masalah itu.
Itu yang masalah itu. ini saya senang banget ini apa. Ini makna yang mungkin belum pernah kita dengar ini. Saya juga baru mendapatkan penjelasannya seperti ini ya baru dalam kitab Mishkatul Anwar ini ya. Jadi jenengan memahami sifat Allah itu yang tepat adalah ya tadi itu. Sifat Allah difahami secara otonom. Ya. Tidak secara relasional. Boleh juga memahami secara relasional, tapi itu bukan pengertian primer. Itu pengertian sekunder ya. Karena kalau jenengan menganggap sifat-sifat Allah itu hanya bisa difahami dalam relasinya dengan makhluknya, ya, itu sama dengan jenengan punya secara implisit punya pandangan Allah itu butuh makhluknya, butuh makhluknya. Itu sama dengan jenengan tidak percaya Allah itu qiyamuhu binafsihi, Allah itu independen. Ya, lawannya qiyamuhu binafsihi kan iftiqaruhu ila ghairihi itu kan. Butuh, Allah butuh yang lain, itu sifat yang mustahil bagi Allah itu ya. Oke. Ngeluh pertama sudah lewat ya. Sekarang ngeluh lagi ini. Kedua ini lebih rumit dikit ini ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sekarang asinfutsani, golongan yang kedua. Semoga sudah paham ya teman-teman ya, insya Allah paham lah. Karena saya mencoba untuk membuatnya seterang mungkin ya. Saya kepengen jenengan dapat sesuatu dari kitab Mishkatul Anwar ini. Ya. Ini memang ujung kitab Mishkat ini agak rumit memang ya, agak penuh dengan jebakan ya. Kalau nggak pelan-pelan bisa lewat itu ya. Asinfutsani, golongan yang kedua dari orang-orang yang terhijab karena cahaya ini ya. Tarakkau, khobarnya asinfutsani, tarakkau adalah mereka ini. Jadi kalau saya pakai adalah itu khobar itu ya. Kalau menurut nahunya itu khobar, itu adalah predikat ya. Tarakkau adalah mereka ini naik asinfutsani ini anhaulai dari kelompok yang asinful awal tadi itu. Mereka ini pemahamannya lebih canggih ya. Naik satu derajat ya. Min haitsu dzahara, naiknya dari sudut apa ya? In term of what itu. Dari sudut apa? Min haitsu dzahara, dari segi kelihatan, zahir, nampak, lahum bagi golongan kedua ini, anna fis samawati, sesungguhnya di langit-langit di sana ini, alam atas ya, al-alamul ulwi ya, kathrotan, ada pluralitas, ada keragaman, ada banyak sesuatu ya, ada multitude, ada banyak sesuatu, ada bintang-bintang, ada planet, ada galaksi, macam-macam. Wa anna muharrika kullin, wa anna muharrika kulli samain, dan sesungguhnya penggerak semua langit ya, khasatan secara khusus ya, maujudun ya, itu sesuatu yang maujud ya. Penggerak langit, setiap langit itu adalah maujudun, sesuatu yang ada, being ya, kalau bahasa filsafatnya itu being, sesuatu yang ada ya, barang sing ono ya, subjek yang ada ya, sesuatu yang ada ya, kita ini ada ya. Jadi ini ada sesuatu yang ada, akharu yang lain, yusamma yang disebut muharrik ini malakan sebagai malaikat. Wafihim, dan diantara dan di dalam malak ini ya, maksudnya malaikat ini, kathrotun, ada keragaman, ada banyak juga, malaikat itu juga banyak itu. Wa innama nisbatuhum, dan sesungguhnya relasi atau hubungannya, nisbatnya malak yang banyak tadi itu, ilal anwari, kepada cahaya-cahaya al-ilahiyati yang bersifat ketuhanan. Nisbatul kawakibi itu seperti nisbatnya, hubungannya atau kaitannya
nisbatnya bintang-bintang, ya. Bintang-bintang yang bertebaran di langit yang banyak itu, ya. Tsumalaha, ya. Ini saya baca dulu, saya selesaikan, nanti saya terangkan. Tsumalaha, kemudian tampak lahum bagi kelompok yang kedua ini, anna hadhis samawati, sesungguhnya langit-langit ini, fi dhimni falakin, di dalam kandungan, di dalam apa ya, wewengkon, dalam bahasa Jawa itu wewengkon itu apa ya, di dalam kandungan falak atau planet, ya. Falak itu sebetulnya apa ya, apa ya, planet, ya. Akhara yang lain, ya. Yataharraku, yang bergerak, al-jami'u, semuanya, bitaharrukihi, karena geraknya falak ini, fil yaumi wal lailati, di dalam siang dan malam, marrotan, sekali. Waqalu, dan berkata kelompok kedua ini, ar-rabbu huwal muharriku lil jirmil aqsa. Ar-rabbu, yang disebut pangeran, Tuhan, huwa, Rabb itu adalah al-muharriku, adalah Tuhan yang menggerakkan, lil jirmil aqsa, kepada apa ya, kepada al-jirm itu ya benda angkasa, ya planet lah kira-kira itu, ya. Al-aqsa, yang paling jauh, ya. Al-muntawi, yang mengandung al-jirmil aqsa ini, alal aflaki, kepada semua planet-planet, kulliha, semuanya, idzil kasratu, karena sesungguhnya banyak itu, manfiyatun, dinafikan, dinegasikan, anhu, dari falak yang tadi itu, al-muharriku, yang apa itu, al-jirmul aqsa tadi itu, ya, atau minhu, anhu, dari apa itu, ar-rabbul muharrik tadi itu, ya. Anhu, dari ar-rabbul muharrik. Ini ngeluhnya naik satu level ini, ya. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Oke, sekarang kita masuk golongan kedua dari orang-orang yang terhijab karena cahaya murni. Ini memang tidak bisa difahami kalau jenengan tidak memahami fisika di dalam, atau astronomi, ilmu hay'ah, ya. Astronomi di dalam pandangan astronomi tradisional. Maksudnya adalah astronomi pra Kopernikus, ya. Karena kan astronomi itu berubah radikal dengan apa, munculnya tokoh yang namanya Kopernikus, ya, yang kemudian disempurnakan oleh astronomer berikutnya namanya Kepler, ya, Johannes Kepler. Nah, Kopernikus itu kan menemukan satu teori yang namanya heliocentrisme, ya, heliocentrisme, yaitu bahwa pusat alam raya ini, pusat sistem matahari itu bukan matahari tapi bumi. Heliocentrisme itu adalah pandangan bahwa pusat dari sistem matahari itu ya matahari. Jadi sistem bintang, ya, star system, sistem bintang. Jadi kan di dalam alam raya ini itu kan unit keluarga di dalam sistem alam angkasa luar ini, itu kan unit keluarga yang paling kecil itu kan unit keluarga yang namanya sistem matahari. Jadi matahari yang dikelilingi dengan planet-planet, kan. Matahari kita misalnya itu dikelilingi dengan sejumlah planet. Ada apa itu, Mars, ada Merkurius, ada Jupiter, ada bumi, apa itu, dan seterusnya, ya. Ada Pluto, ada apa itu, Saturnus, ya. Ada berapa? Ada 9 planet kalau tidak salah, ya. Nah, jadi itu namanya itu keluarga matahari.
Nanti di luar sana ada keluarga yang lain itu. Nah, tetapi di dalam sistem astronomi, tapi ini agak ngelantur dulu ya, karena saya belum masuk ke sini. Jadi saya menerangkan bahwa ini keterangan ini nanti ini tidak bisa dipahami kalau jenengan tidak punya tidak punya gambaran secara kasar mengenai sistem astronomi pra-Kopernikus ya. Yaitu sistem astronomi, teori astronomi yang yang diciptakan atau digagas oleh Ptolemy atau Ptolemeus ya, yang itu ya orang Yunani, yang teorinya bertahan selama berabad-abad sampai muncul tokoh yang namanya Kopernikus. Nah, selama berabad-abad itu pandangan atau konsepsi orang mengenai sistem matahari itu adalah bumi itu pusat itu ya. Jadi geosentrisme, bumi itu pusat. Jadi bumi itu diam, kemudian dikelilingi oleh planet-planet itu. Termasuk matahari itu yang mengelilingi bumi. Ya. Nah, pandangan ini kemudian dikoreksi oleh Kopernikus ya pada abad berapa itu? Abad 17 kalau enggak 16 ya. 17 kalau tidak salah, 1600-an ya. Ya, pada masa ini Sultan Agung itu, Mataram Islam itu ya, diubah dengan Kopernikus mengajukan teori baru namanya heliosentrisme. Pusat dari sistem matahari itu ya matahari, bukan bumi. Bumi itu ya mengelilingi matahari ya. Dan di dalam astronomi tradisional pra-Kopernikus ya, itu ya alam raya ini itu terbatas ya. Alam raya itu ya isinya matahari dan atau bumi dan sejumlah planet yang mengelilingi itu. Di luar sana itu seolah-olah tidak ada apa-apa itu. Ya langit itu ya cuma digambarkan 7 langit itu kan. Jadi itulah namanya falak itu. Falak itu artinya adalah planet jadi satu planet yang punya orbit tertentu itu namanya falak itu. Jadi misalnya Saturnus dengan orbitnya itulah falak. Nanti Jupiter dengan orbitnya itulah satu falak lagi. Jadi makanya setiap falak itu diwakili oleh satu planet ya, membentuk satu jalur orbit tertentu yang dia berputar mengitari suatu pusat. Dulu pusatnya bumi. Nah, kemudian setelah Kopernikus ya pusatnya itu matahari. Nah, itulah namanya falak itu. Falak itu. Nah, di dalam pandangan astronomi tradisional ya, di dalam pandangan astronomi tradisional itu terutama yang digagas oleh filosof Yunani seperti Aristoteles ya, dan para filosof Yunani yang lain, salah satu ciri utama al-aflak as-samawiyah, planet-planet di langit itu, salah satu ciri utamanya adalah gerak. Ya. Jadi kenapa gerak? Ya karena kalau dilihat dari bumi, memang bintang-bintang dan benda-benda langit itu semua bergerak itu. Nah, konsep mengenai gerak ini penting banget. Ya, ini saya ingin memberikan mukaddimah dulu ya, supaya nanti Anda paham ini keterangan ini. Jadi menurut para filosof Yunani, dan ini kemudian diparisi, diteruskan, dipelajari oleh para filosof Muslim, termasuk Al-Ghazali. Al-Ghazali terpengaruh oleh pandangan ini. Jadi ciri khas utama dari seluruh objek-objek benda-benda yang di langit itu adalah gerak. Dan gerak yang paling sempurna adalah gerak yang sifatnya gerak sirkular. Gerak yang sirkular itu ya gerak yang berputar dan putarannya sempurna, bukan berputar yang lonjong. Jadi
Sirkular itu artinya adalah gerak yang bundar, ya. Ini konsepsi ini nanti akan dikoreksi oleh seorang astronomer yang datang belakangan setelah Kopernikus, namanya Kepler. Kepler itu menemukan bahwa gerak bintang atau planet itu sebetulnya bukan sirkular, tetapi elliptikal. Jadi bentuknya itu kayak lonjong. Karena kalau geraknya itu sirkular, itu kemudian menimbulkan hitungan periode atau misalnya tahun atau hitungan hari yang nggak pas, ya. Ada yang meleset itu. Kopernikus sendiri masih punya pandangan, walaupun Kopernikus ini yang membawa ide tentang heliosentrisme, ya, tapi dia masih punya pandangan bahwa planet-planet itu bergerak secara sirkular, murni, bergerak dalam bentuk bundaran, berputar dengan sempurna, artinya bundar, tidak karena gerak putar yang sempurna dan indah itu menurut pandangan para filosof Yunani adalah berputar secara sirkular, bukan secara elliptical, secara lonjong. Karena kalau gerak itu lonjong itu nggak sempurna, itu gerak yang cacat itu. Jadi sesuatu itu dianggap sempurna kalau bunder total. Tapi kalau lonjong itu nggak sempurna itu. Karena benda-benda langit itu dianggap benda-benda yang mewakili karena dia tempatnya di atas. Itu kira-kira itulah tempatnya para malaikat, tempatnya para makhluk-makhluk yang suci, kira-kira begitulah, ya. Karena itu orang-orang Yunani menganggap benda-benda langit itu benda-benda yang suci. Dalam pengertian ini benda-benda yang sempurna. Nilainya lebih tinggi daripada benda-benda di bumi. Jadi benda-benda di bumi itu dianggap benda-benda yang KW lah, kira-kira gitu, ya. Benda-benda yang sesungguhnya itu yang di langit sana yang sempurna itu. Jadi kesempurnaan itu di atas. Bumi itu tempatnya al-fasad. Itu istilah yang sering dipakai oleh Ibnu Sina. Bumi itu tempatnya al-fasad, tempatnya korupsi, dalam kata rusak, ya. Sesuatu rusak itu di bumi. Tetapi langit tempatnya para malaikat, tempatnya orang-orang suci, tempatnya roh, tempatnya kesempurnaan. Dan sesuatu itu sempurna kalau berputar secara murni bundar, bukan elliptical, bukan lonjong. Karena itu para astronomer Yunani atau filosof Yunani itu nggak percaya atau nggak bisa membayangkan kok benda langit itu lonjong itu nggak percaya mereka, ya, karena mereka dulu belum punya alat untuk bisa mendeteksi kayak teleskop sekarang, ya. Mereka ya nggak tahu bahwa bulan itu sebetulnya ya tidak mulus-mulus amat. Bulan itu kan banyak benjolnya juga. Apalagi benda-benda langit kayak asteroid, benda-benda yang di langit itu, ya. Itu kan ya ada yang ya sama sekali nggak bundar, ya kayak batu begitu saja melayang-layang di angkasa itu kan banyak yang kayak begitu, ya. Tapi orang Yunani ya nggak percaya. Mereka pandangannya benda-benda langit itu sempurna, bundar secara sempurna, dan putarannya juga putaran yang sirkular yang sempurna. Nah, jadi benda-benda langit ini kan bergerak, kan. Jadi ciri dari seluruh objek-objek yang ada di langit di atas itu bergerak. Nah, karena itu gerak itu konsep yang penting banget. Itulah inti dari seluruh makhluk yang di langit itu bergerak itu. Nah, gerakan ini itu pasti tidak bisa muncul sendiri. Gerak pasti ada yang menggerakkan. Gerak pasti ada yang menggerakkan. Karena itu para filosof Yunani itu menggambarkan Allah itu, si Tuhan itu adalah Tuhan sebagai maha penggerak. Itulah sifat satu-satunya sifatnya Tuhan yang dikenalkan oleh para filosof Yunani.
Allah itu maha penggerak. Itulah satu saja. Makanya definisi Tuhan atau definisi Allah dalam pandangan orang-orang Yunani, filosof Yunani yang percaya Tuhan ya, karena ada juga. Jadi filosof Yunani itu dibagi dua mazhab besar. Ada yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Ya alam ini ya sudah alam murni, nggak ada sesuatu di luarnya. Alam bergerak berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya persis dengan para saintis yang ateistik sekarang ini, ya, yang naturalis murni itu kan alam itu ya tidak butuh Tuhan. Nah, itu namanya at-tabi'iyun, para filosof yang naturalis yang nggak percaya Tuhan. Nah, ada filosof Yunani yang mazhabnya percaya adanya Tuhan. Itu yang disebut dengan al-ilahiyun, para filosof yang percaya adanya Tuhan. Tokoh pentingnya ya salah satunya adalah Plato dan muridnya yaitu Aristoteles. Karena itu Aristoteles dan Plato itu dianggap oleh filosof muslim itu sebagai orang-orang bijak. Bahkan sebagian ada yang mengatakan nabi. Karena mereka percaya Tuhan. Ya, mereka percaya Tuhan itu. Jadi mereka dianggap ya itulah nabinya orang Yunani. Karena mereka percaya Tuhan, al-ilahiyun. Cuma mereka ini ya, ini yang dikritik oleh Al-Ghazali. Mereka ini menggambarkan Tuhan itu sifatnya cuma satu saja, al-muharrik. Tuhan itu sebagai maha penggerak utama. Karena itu di dalam filsafat Yunani itu disebutkan Tuhan itu sebagai prime mover, penggerak utama. Penggerak utama inilah yang menyebabkan adanya langit dan seluruh sistem-sistem bintang yang ada di sana itu. Itu yang membuat itu ada adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah maha penggerak. Penggerakan inilah yang membuat ini semua ada itu. Itulah al-muharrik itu. Ini kan di sini disebutkan al-muharrik kan. Oke. Setelah mukaddimah yang agak panjang yang nggak jelas itu, ya. Sekarang kita masuk ke keterangan Al-Ghazali. Jadi golongan yang kedua ini adalah orang-orang ini mengobservasi, ya. Mereka melihat dunia atas itu, al-alamul ulwi, dunia atas yaitu langit itu mengandung banyak kathrah, keragaman. Ya kan banyak bintang-bintang, banyak planet dan seterusnya. Nah, jadi di langit itu ada banyak objek, ada banyak benda-benda. Kathrah ya, tidak satu tapi banyak. Nah, benda-benda ini itu semua bergerak. Nah, dari mana asal-usulnya gerakan ini ada? Ya kan? Ini kan pertanyaan yang ya kalau jawaban menurut fisika modern ya semua bergerak ya karena ada hukum alam ya. Ada gravitasi, itu penjelasannya kan begitu, ada gravitasi ya, tapi itu kan penjelasan belakangan. Tapi kalau dalam pandangan para filosof Yunani yang diikuti juga oleh para filosof muslim termasuk Al-Ghazali, benda-benda langit itu bergerak karena ada penggeraknya, ada muharrik ya. Wa anna muharrika kulli sama'in khassatan mawjudun akhar. Dan penggerak ini pasti bukan benda itu sendiri, penggeraknya pasti sesuatu yang lain. Karena kan kalau benda bergerak itu kan yang menggerakkan bukan dirinya sendiri, yang menggerakkan ya ada yang lain yang menggerakkan. Jadi bukan mereka, bukan benda-benda itu yang menggerakkan, tapi ada sesuatu yang lain. Ya, ini pertama ya. Oke. Jadi benda-benda di langit itu mengandung banyak keragaman di sana dan semua bergerak, dan karena bergerak pasti ada penggeraknya, ada muharriknya. Dan muharriknya ini pasti sesuatu yang lain, pihak ketiga di luar benda-benda itu. Karena benda-benda itu tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, harus ada penggeraknya itu. Harus ada penggeraknya. Itu maknanya wa anna muharrika kulli sama'in khassatan mawjudun akhar itu. Dan penggerak ini disebut kalau dalam bahasa agama itu malaikat. Itulah malaikat. Jadi yang menggerakkan semua benda-benda langit itu malaikat ya. Ya kalau dalam fisika modern ya gravitasi ya. Ya gravitasi itu dalam bahasa agama ya malaikat ya. Nah, malaikat ini juga sama.
banyak jumlahnya. Jadi kira-kira masing-masing benda langit, planet yang bergerak mengikuti sistem orbit tertentu itu ditunggui oleh satu malaikat yang menggerakkan benda itu. Nanti benda yang lain, planet lain yang bergerak itu juga bergerak karena ada malaikat yang di situ. Setiap benda langit yang bergerak ada satu malaikat yang bertanggung jawab untuk menggerakkan benda itu. Karena itu malaikat juga jumlahnya banyak sekali, sesuai dengan jumlah benda-benda di langit itu. Ini sekali lagi ini pandangan pandangan astronomi tradisional ya. Nah, kemudian malaikat-malaikat yang banyak ini ya, yang ditugasi untuk menggerakkan planet dan bintang-bintang yang bertebaran di langit itu ya. Mereka ini ya hubungannya malaikat ini kalau dihubungkan dengan cahaya Tuhan ya, cahaya-cahaya Tuhan itu mereka ini seperti bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu kan ya, setiap benda langit itu kan mengeluarkan cahaya ya. Lalu dari bumi kelihatan itu sebagai bintang ya. Bintang. Nah, malaikat itu kira-kira ya seperti bintang itu. Karena malaikat itu kan makhluk yang bercahaya. Jadi mereka ini malaikat-malaikat yang bertugas untuk menggerakkan semua benda-benda langit itu, itulah mereka ini adalah cahaya-cahaya seperti bintang-bintang itu. Nah, kemudian, ini sekarang masuk ke level berikutnya. Jadi tadi itu benda-benda langit itu banyak di atas, semua bergerak, masing-masing ada malaikat yang menggerakkan semua ya. Dan setelah itu orang-orang ini, kelompok kedua ini, mereka berpandangan atau mereka sadar ya, tsumma halahum, bahwa langit-langit ini, langit yang ada di langit, jadi langit itu kan bertingkat-tingkat kan. Langit itu bertingkat-tingkat. Ada langit yang dekat dengan bumi, ya. Langit yang dekat dengan bumi itu di bawah kandungan atau berada di bawah langit di atasnya yang mengelilingi dia. Itu namanya wa anna hadhis samawati fi dhimni falakin akhar. Jadi setiap satu langit itu berada di bawah langit yang lain. Nanti langit yang kedua ini juga di bawah langit ketiga, terus begitu. Jadi sistem langit ini kayak bertingkat-tingkat gitu. Nah, sampai langit yang paling atas, yang paling jauh ya. Nah, langit yang paling jauh itu nanti di sana juga ada bintang-bintang yang bergerak juga ya. Nah, sampai langit yang terjauh, dan di situ ya itu juga banyak bintang-bintang di sana yang bergerak juga ya. Nah, karena dia bergerak tentu saja juga ada penggeraknya ya. Nah, langit yang paling jauh ini itu penggeraknya adalah satu. Jadi kira-kira begini ya bayangannya, gampangnya itu. Langit yang paling dekat dengan bumi ini itu yang bintangnya banyak, karena itu malaikatnya banyak. Langit yang berikutnya itu bintangnya lebih sedikit. Ini sama jangan ketawa kan, karena ini sistem astronomi tradisional ya, yang pada era Al-Ghazali ya seperti inilah bayangan mereka itu. Jadi karena kan ini kenapa muncul pandangan seperti ini itu karena manusia mengobservasi benda-benda langit dari arah bumi. Dari arah bumi itu kelihatan sekali banyak bintang-bintang. Nah, bintang-bintang yang paling banyak itu ada di langit yang paling dekat dengan bumi. Setiap bintang-bintang itu bergerak. Setiap bintang yang bergerak ada malaikat yang menggerakkan. Nanti langit berikutnya itu jumlah bintangnya lebih sedikit.
Karena itu malaikat yang menggerakkan itu juga lebih sedikit. Terus gitu sampai ujungnya langit terjauh yang menjadi apa ya? Menjadi rumah bagi seluruh langit-langit di bawahnya ini, yang mengelilingi langit di bawahnya ini, langit yang paling terluar itu bintangnya cuma satu. Karena cuma satu, maka penggeraknya malaikat yang cuma satu saja. Dan malaikat ini yang disebut karena satu saja, dia disebut sebagai Tuhan. Tuhan. Karena cuma satu. Karena yang digerakkan cuma satu bintang saja. Bintang yang bintang dari segala bintang, kira-kira begitu ya. Jadi bintang yang ada di langit terluar ini adalah sumber cahaya bagi seluruh bintang di bawahnya. Karena dia bintang cuma satu, maka malaikat yang menggerakkan juga cuma satu. Karena satu, maka dianggap itu sebagai Tuhan. Itulah namanya Tuhan yang menggerakkan seluruh bintang-bintang dan sistem matahari yang ada di bawahnya. Jadi gerak yang ada di seluruh langit yang dekat dengan bumi dan seterusnya, itu sumbernya dari gerak bintang satu yang ada di langit paling luar, yang digerakkan oleh satu malaikat. Oke, di mana salahnya pandangan ini? Jadi ini pandangannya ya orang-orang seperti Ibnu Sina atau Al-Farabi yang mengikuti teori namanya emanasi itu ya ini. Inilah teori emanasi itu. Teori Isyraq itu ya, atau Al-Faid ya. Nadhariyatul Faid. Di mana salahnya? Salahnya adalah atau tidak. Jadi ini kan tadi kita bicara mengenai hijab. Jadi Tuhan itu digambarkan sebagai penggerak. Jadi ini penggerak seluruh ini tadi itu sistem gerak yang ada di dalam langit ini. Cuma salahnya adalah Tuhan itu tidak bekerja menggerakkan langit ini langsung. Dia butuh seorang asisten, kira-kira begitulah, yang namanya malaikat ini. Malaikat yang satu yang menjadi sumber segala gerak ini oleh para filosof tadi itu dianggap itulah Tuhan itu. Jadi Tuhan itu bekerja di dunia ini itu tidak langsung, tetapi melalui perantaraan, yaitu ya kira-kira apa ya. Ya, makanya Al-Ghazali nggak setuju dengan pandangan ini. Ini keliru sebetulnya. Ya. Keliru. Karena Tuhan itu digambarkan sebagai Tuhan yang tidak menggerakkan alam ini langsung, tetapi menggerakkan melalui perantaraan seorang malaikat satu yang menjadi sumber segala gerak tadi itu. Ini agak rumit ya. Pasti sampai ngeluh ini ya. Pasti ngeluh ya. Nah, kenapa para filosof itu, ini saya tutup pengajian malam ini sampai di sini saja ya, karena yang bagian berikutnya lebih ngeluh lagi. Yang bagian ketiga ini. Kenapa para filosof Yunani sampai kepada pemahaman seperti ini? Itu alasannya sederhana. Mereka ini itu adalah orang-orang yang kepingin mentanzihkan Allah, mentanzihkan Allah dari seluruh unsur-unsur kathrah, banyak itu. Allah itu kan maha tunggal. Karena itu segala hal yang mengandung unsur keragaman, bukan tunggal, itu harus dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang Islam atau kalangan ulama Islam yang terpengaruh oleh pandangan seperti ini itu kaum Mu'tazilah, yang itu juga menjadi sasaran kritiknya para ulama Asy'ariyah termasuk Al-Ghazali. Jadi orang-orang Mu'tazilah atau
puncaknya adalah para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan para filosof Yunani yang percaya Tuhan, Al-Ilahiyun itu. Mereka berpandangan Tuhan itu maha satu saja, tunggal, maha tunggal ya. Karena itu di dalam diri Allah itu tidak mungkin ada kasroh, tidak mungkin ada pluralitas banyak itu. Karena Allah Maha Tunggal. Nah, oke, itu teorinya. Nah, para filosof ini itu berpandangan bahwa kalau Tuhan itu menciptakan, bekerja, misalnya berkehendak, maha kuasa, menciptakan alam raya ini langsung, tidak melalui perantara, itu mengandung banyak masalah. Pandangan bahwa Allah itu bekerja di dunia ini, artinya menciptakan alam raya ini, itu langsung, tidak melalui perantaraan malaikat yang satu tadi itu nanti Allah itu di dalamnya ada unsur kasroh, ada keragaman, ada multiplicity, ada keragaman di dalam diri Allah. Kenapa? Saya terangkan pelan-pelan ya. Kalau Allah, ini saya menceritakan pandangannya para filosof ya. Kalau Allah itu digambarkan sebagai maha kehendak. Tadi kan maha kehendak kan? Allah itu maha berkehendak. Allah itu muridun gitu ya. Oke, kalau Allah itu maha kehendak, lalu Allah itu menghendaki misalnya hari ini lahir seorang anak namanya Umar misalnya. Hari ini lahir manusia namanya Umar. Manusia lahir, bayi dinamai oleh orang tuanya Umar. Menit sekarang, menit berikutnya Allah menghendaki lahirnya manusia yang lain lagi yang oleh orang tuanya dinamakan namanya Hasan. Nanti semenit, bukannya semenit, sedetik berikutnya itu kan setiap lahirnya manusia itu kan atas kehendak Allah sudah pasti. Dan itu yang menciptakan kan Allah dalam pandangan ini loh ya, orang beragama loh ya, bukan pandangan sains ya, pandangan orang beragama. Setiap makhluk yang lahir itu artinya ciptaan Allah. Kalau Allah menciptakan manusia yang lahir setiap detik itu, berarti setiap manusia yang lahir itu dikehendaki oleh Allah. Karena kan tidak mungkin Allah menciptakan kalau tidak ada kehendak di dalamnya. Nah sekarang kehendaknya Allah itu, kalau artinya Allah itu menciptakan setiap makhluk yang lahir dan setiap makhluk yang lahir itu dikehendaki lahir ya, berarti setiap melahirnya manusia ini, bayi manusia itu ada satu kehendak di situ. Lalu nanti lahir manusia lagi, muncul kehendak yang satunya lagi. Jadi setiap manusia lahir itu adalah satu kehendak Allah. Nanti lahir lagi satu kehendak lagi. Artinya di dalam diri Allah muncul banyak kehendak. Karena setiap sesuatu yang lahir, makhluk yang lahir itu dikehendaki. Satu manusia lahir, satu kehendak. Manusia satu lagi lahir, kehendak satu lagi. Terus begitu. Jadi kalau satu hari ada 1 juta manusia lahir, maka sama dengan artinya ada 1 juta kehendak Allah. Artinya apa? Di dalam diri Allah ada banyak sesuatu. Di dalam diri Allah ada kasroh, ada banyak, ada kebanyakan, ada multiplicity, ada kegandaan. Yang itu tidak mungkin karena Allah itu maha tunggal. Kalau Allah maha tunggal, kehendaknya itu pasti tidak banyak, kehendaknya tunggal, bukan kehendak yang banyak. Nah sementara kalau tadi dalam penggambaran tadi itu, contoh saya tadi itu Allah punya banyak kehendak, karena kehendak menciptakan makhluk bayi namanya Umar itu pasti beda dengan kehendak lahirnya bayi berikutnya namanya Hasan, Husain, atau terus Budi, Joni, siapa. Setiap bayi yang lahir itu mengharuskan satu kehendak yang berbeda dengan kehendak yang berikutnya untuk lahirnya bayi yang berikutnya. Jadi artinya di dalam diri Allah ada banyak kehendak.
Belum lagi nanti Allah menciptakan hutan, ya. Setiap pohon yang lahir itu berarti satu kehendak. Nanti muncul pohon lagi, muncul lagi, itu kehendak yang lain. Di dalam diri Allah itu ada banyak kehendak. Itu kalau kita mengandaikan atau berpandangan bahwa Allah itu menciptakan dunia langsung tanpa perantara. Akibatnya adalah dalam diri Allah banyak kathroh. Ini yang dihindari oleh para filosof, terutama Ibnu Sina dan Al-Farabi. Karena itu mereka menggambarkan penciptaan dunia ini untuk mengatasi problem kathroh dalam diri Tuhan ini. Mereka menggambarkan Allah itu menciptakan makhluk satu. Makhluk satu ini yang kemudian menjadi sumber makhluk-makhluk yang lain. Jadi Allah kehendaknya cuma satu, yaitu apa? Menciptakan tadi itu al-muharrik al-awwal, yang namanya malaikat yang menggerakkan langit terjauh yang menjadi pusat segala langit berikutnya. Jadi Allah menciptakan satu malaikat, malaikat inilah yang menggerakkan hal-hal yang lain. Itu pandangan para filosof muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan itu sebetulnya meneruskan pandangan para filosof Yunani, ya. Saya juga nggak tahu apakah betul begitu. Ya, saya kira memang kira-kira begitulah pandangan filosof Yunani, ya. Karena itulah yang diteruskan oleh para filosof muslim. Nah, kenapa mereka begitu pandangannya? Ya karena tadi itu untuk mengatasi problem kathroh dalam diri Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan dunia langsung tanpa melalui perantara. Nah, kesalahannya sebetulnya orang-orang filosof ini niatnya itu baik. Itulah namanya cahaya, yaitu apa? Menghendaki Allah itu ditanzih, Allah itu mau dibersihkan. Karena Allah itu kan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci. Artinya apa? Maha suci dari adanya kathroh. Nah, cuma mereka ini niatnya baik, tapi ujungnya adalah hijab. Niatnya baik, jatuhnya nggak benar. Yaitu apa? Allah itu menciptakan alam raya ini melalui perantaraan yang namanya malaikat tadi itu, yang menggerakkan seluruh langit-langit di bawahnya ini. Artinya Allah itu ya butuh sesuatu yang lain, sama dengan pandangannya kelompok yang pertama. Yang tadi itu sifat Allah itu difahami sebagai sifat yang tidak otonom, tapi sifat yang relasional. Nah, kalau kelompok kedua ini tidak sifat tapi zatnya Allah sendiri, jadi makanya lebih tinggi tingkatannya. Zatnya Allah sendiri itu tidak independen. Zatnya Allah sendiri itu butuh seorang perantara, asisten yang menciptakan alam raya ini, gitu loh. Inilah namanya hijabnya itu di sini. Jadi para filosof ini sebetulnya punya pandangan yang benar, yaitu Allah itu maha suci, munazzahun, tidak punya unsur kemiripan dengan makhluknya, yaitu kemiripan dalam bentuk kathroh, karena cirinya makhluk itu banyak, Allah cuma satu. Nah, itu kan cirinya Allah maha tunggal, cirinya makhluk maha beragam. Bukan maha ya, beragam ya. Makhluk beragam. Nah, kalau Allah digambarkan menciptakan alam raya ini langsung, akibatnya itu menurut para filosof itu timbul adanya kathroh dalam diri Tuhan. Itu mustahil. Karena itu bagaimana cara Allah menciptakan alam raya ini? Allah menciptakan dulu satu malaikat. Malaikat inilah yang kemudian menciptakan semua yang lain ini. Nah, begitu pandangan ini diusulkan oleh para filosof ini, disitulah kesalahan mereka, yaitu menggambarkan Allah sebagai butuh sesuatu yang lain. Memang mereka bisa terhindar dari problem kathroh, tapi jatuh kepada problem yang lain, yaitu Allah butuh. Sementara sifat Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ya, paham tidak paham ya paham lah, semoga paham lah ya. Sekian saja ngaji malam ini, kita teruskan minggu depan ya. Semoga ya insya Allah paham ya, insya Allah paham, dan insya Allah ya
nanti kalau jenengan pas lagi menjelang tidur gitu di angen-angen, dipikir-pikir gitu, nanti pelan-pelan juga akan paham ya. Nah kalau sudah paham ini apa gunanya ini semua? Gunanya adalah tadi itu ya, supaya kita pemahaman kita mengenai Allah itu tepat sasaran ya. Allah itu ya memang maha suci, tetapi lebih penting lagi Allah itu adalah zat yang tidak butuh yang lain, zat yang tidak relasional, zat yang tidak butuh yang lain ya, zat yang sudah zat titik, zat yang independen, otonom total, tidak butuh kepada yang lain-lain. Mari kita tutup ngaji ngaji Mishkat malam ini dengan bacaan salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut ngaji lewat Space, juga yang lewat Facebook ataupun YouTube ya.